Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 19 Juli 2023, Pekan Biasa ke-15. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 6, ayat 9 sampai 12, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Bacaan yang pertama hari ini berhubungan sangat erat dengan bacaan pertama kemarin, tanggal 18 Juli 2023. Kita pasti masih ingat, bukan? Apa isi bacaan pertama kemarin? Tetapi saya sedikit mereview itu. Bacaan pertama kemarin, yakni tentang kelahiran Musa. Musa dilahirkan dalam situasi di mana orang-orang Israel sangat menderita. Mengapa mereka menderita? Karena ada titah, ada perintah dari seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Ketika melihat betapa perkembangan orang-orang Israel begitu banyak, pertumbuhan orang-orang Israel begitu tinggi di tanah Mesir, ada kecemasan, ada kecurigaan, ada kecemasan, ada ketakutan. Jangan-jangan ketika ada musuh yang melawan Mesir dan orang-orang Israel ini bersekongkol dengan musuh, maka akan menimbulkan kehancuran Mesir. Karena itu, atas dasar kecemasan ini, raja membuat perintah supaya membunuh atau membuang setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh ibu-ibu bangsa Israel. Dan itu memang terjadi. Anak laki-laki dibuang, sementara anak perempuan dibiarkan. Musa lahir dalam situasi seperti itu. Tetapi ibunya, kalau dipikir secara manusiawi, sangat kreatif ibunya. Mungkin kreativitasnya itu keluar dari rasa cintanya kepada anaknya yang baru saja ia lahirkan, yang kelihatan tampan. Karena itu dia agak lain. Dia malah berpikir, itu yang tadi saya katakan kreatif. Dia berpikir, dia mengambil gala-gala, menutupnya lubang-lubang itu dengan ter, lalu dia meletakkan anak itu di dalam gala-gala itu, lalu kemudian dibawa ke Sungai Nil dan diletakkan di sana. Dan dalam perkembangannya, putri Firaun mendapatkan anak itu dan mengangkat Musa menjadi anak angkatnya. Demikian bacaan pertama kemarin. Sekali lagi kalau dipikirkan secara manusiawi, kita akan mengatakan betapa kreatifnya ibunda dari Musa. Tetapi kalau kita melihat bacaan pertama hari ini, kita akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ibunda Yusuf, ibunda Musa saat itu bukan sekedar sebuah kreativitas, tetapi itu dituntun oleh Allah sendiri melalui rohnya. Karena ternyata Allah mempunyai misi tertentu dengan hadirnya Musa. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang Musa yang setelah melarikan diri dari hadapin Firaun, dia menjadi penggembala di tanah Midian, menggembalakan kawanan domba mertuanya, Mitro. Dan di sana Musa berjumpa dengan Tuhan yang menampakkan dirinya dalam bentuk nyala api dalam semak belukar. Dan Tuhan bersabda kepada Musa, pergilah ke Firaun, ke tanah Mesir. Dan Musa mendapat tugas untuk membawa keluar orang-orang Israel
yang sudah begitu menderita keluar dari tanah Mesir. Itu misi Allah atas Musa. Saudari dan saudara yang terkasih, ternyata kehadiran siapapun, termasuk kehadiran Musa, di dalam kehadiran Musa, Allah mempunyai misi untuk menyelamatkan orang-orang Israel, membawa keluar orang Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga kehadiran setiap kita, kelahiran setiap kita tidak sekedar kebetulan karena orang tua kita, lalu kemudian kita lahir. Tetapi sesungguhnya Allah mempunyai rencana tertentu atas kehadiran kita, atas kelahiran kita. Singkatnya, Allah mempunyai misi melalui kita. Allah mempunyai misi lewat kita. Dengan status hidup kita saat ini. Dengan pekerjaan kita saat ini. Entah sebagai imam, biarawan, biarawati. Atau sebagai orang yang hidup berkeluarga. Sebagai suami istri. Yang bekerja di mana saja. Ingat, kehadiran kita mempunyai misi tertentu. Misi dari Allah sendiri. Secara umum boleh dikatakan, misi Allah yang ada dalam diri kita adalah menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama mereka yang miskin. Mereka yang kecil. Mereka yang sederhana. Mereka yang difabel. Mereka yang menderita. Saudari dan saudara yang terkasih. Ada begitu banyak orang-orang yang perlu kita bantu. Yang ada di sekitar kita. Tetapi apakah kita menyadari bahwa kehadiran kita untuk orang-orang seperti itu. Untuk menyelamatkan mereka. Untuk meneguhkan mereka. Untuk membuat mereka keluar dari penderitaan kehidupan mereka sehari-hari. Sementara dalam bacaan yang kedua. Dalam bacaan Injil. Yesus bersyukur kepada Bapanya. Yesus bersyukur kepada Bapanya karena Bapa berkenan menyatakan rahasia kerajaan Allah kepada orang-orang kecil. Rahasia kerajaan Allah yang tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Bapa nyatakan kepada orang kecil dan sederhana untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah itu. Saudari dan saudara yang terkasih. Ada 2 poin yang mau saya bagikan. Terinspirasi dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, mau ditegaskan kepada kita bahwa orang-orang kecil, orang-orang sederhana, itu pada umumnya adalah orang-orang yang terbuka kepada Allah, sehingga banyak hal mereka paham, mereka mengerti tentang siapa Allah itu, dan tentang semua rahasia yang ada pada Allah. Karena itu Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga bagian terakhir mengatakan bahwa yang mengenal anak adalah orang yang diberi karunia oleh Bapa. Demikian juga sebaliknya, yang mengenal Bapa adalah anak sendiri, Yesus sendiri sebagai putra tunggalnya, dan orang-orang yang diperkenankan oleh Yesus atau yang dinyatakan oleh Yesus untuk mengenal Allah. Dan itu adalah orang-orang kecil. Dan pada umumnya, orang pandai, orang yang berilmu, orang yang selalu pakai rasio, itu biasanya agak sulit untuk bisa mengerti dan memahami Allah dan segala rahasia yang ada di dalam Allah. Dalam keimanan kita, kita sendiri mungkin juga terkadang tidak paham atau tidak bisa menerima rahasia kerajaan Allah. Karena mungkin saja hati kita tidak terbuka. Kalau demikian, kita mungkin masuk dalam kelompok kriteria orang bijak, orang pandai yang tertutup hatinya. Tetapi jangan lupa, ada juga sekian banyak orang di luar sana yang tidak mau menerima dan tidak mau tahu, tidak mau mengenal Allah dalam diri Yesus Kristus. Itu contoh orang-orang bijak, orang-orang pandai yang Allah tidak berkenan
membuka rahasia atau menyatakan rahasianya kepada mereka. Karena hati mereka tertutup. Apakah Anda dan saya masuk dalam kelompok itu? Yang tertutup hatinya untuk bisa memahami dan mengerti Allah dan rahasianya. Yang kedua, Yesus bersyukur kepada Bapanya. Tidak pertama-tama karena dirinya, karena kehebatan dirinya. Tidak. Yesus bersyukur karena orang-orang kecil yang kepadanya Allah berkenan menyatakan rahasia kerajaan Allah. Poin saya adalah Yesus bersyukur karena orang lain. Karena orang kecil itu yang diberi kesempatan untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Saudari dan saudara terkasih. Bersyukur itu hal yang biasa dalam kehidupan kita, bukan? Kita sering menyatakan rasa syukur dalam berbagai kesempatan. Tetapi yang berbeda, yang terjadi, yang biasa kita lakukan, kita bersyukur karena apa yang ada pada kita. Kita bersyukur karena apa yang kita alami sendiri. Kita bersyukur karena kita sehat. Kita bersyukur karena kita lebih berhasil. Kita bersyukur karena anak-anak kita berhasil. Pendeknya kita bersyukur karena kehebatan diri kita. Cara kita bersyukur karena orang lain lebih hebat dari kita. Yesus bersyukur tidak pertama-tama karena dirinya yang hebat, tapi Yesus bersyukur kepada Bapa karena Bapa berkenan menyatakan rahasia kerajaannya kepada orang lain, kepada orang-orang kecil. Nah, ini menjadi contoh bagi kita supaya kita tidak saja bersyukur karena apa yang kita alami, karena kehebatan yang kita miliki, karena keberhasilan kita. Tapi kita sekali-kali atau mau terbiasa untuk mengucap syukur kepada Allah karena orang lain. Karena orang lain itu lebih baik dari kita. Karena orang lain lebih berhasil dari kita. Karena orang lain lebih diberi kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang lebih hebat dari kita. Yang biasa adalah ketika kita melihat orang lain lebih hebat dari kita, lebih berhasil dari kita, yang ada dalam hati kita adalah iri hati. Sekali ini terinspirasi dari apa yang dilakukan Yesus. Kita tidak mau iri hati karena keberhasilan orang lain, karena kehebatan orang lain. Tapi kita mau menjadi seperti Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena orang lain lebih baik dari kita. Bisa enggak? Mari kita coba. Memang sulit karena mungkin belum terbiasa. Tapi mari kita mulai supaya menjadi kebiasaan kita. Bersyukur tidak lagi pertama-tama karena apa yang hebat yang ada dalam diri kita. Kita juga mau bersyukur bahwa orang lain lebih hebat, lebih berhasil dari kita. Tuhan memberkati.